Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Ya, untuk seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Untuk perwakilannya silahkan ke depan untuk memimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Kita telah berdoa, kita akan duduk kembali. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan ngecek kehadiran dulu. Ada yang tidak hadir hari ini, pagi ini? Alhamdulillah ada semua. Alhamdulillah ya. Ya, sebelumnya materi kita di minggu kemarin yaitu tentang keanekaragaman lingkungan, dan untuk sekarang kita akan membahas tentang potensi ekonomi lingkungan, yaitu subbabnya perubahan potensi sumber daya alam. Minggu kemarin tentang lingkungan dan sekarang juga tentang lingkungan, tentang alam, dan kita akan membahas dampak positif dan dampak negatifnya juga. Nanti kalian di diskusi akan membahas tentang solusinya ya. Untuk capaian pembelajaran kali ini yaitu siswa atau peserta didik kalian ya mampu mengidentifikasi sumber daya alam, mampu menjelaskan pengertian sumber daya alam, mampu juga mengklasifikasikan sumber daya alam. Dan untuk penilaian atau asesmen nanti kita akan ambil yaitu tentang rubrik dan LKPD. Kalau LKPD untuk diskusi kelompok, jadi penilaian untuk kelompok, dan untuk individu ada tes tertulis, tes sumatif. Nanti di akhir pembelajaran kita akan adakan tes sumatif. Ada juga nilai sikap, penilaian sikap dan penilaian keterampilan. Seberapa mampu kalian menguasai materi ini setelah kita berdiskusi dan tanya jawab. Berdiskusi, kita akan melihat video tentang potensi sumber daya alam. Di sini ada video tentang penambangan batu bara, pengeboran minyak bumi, perambahan hutan, dan eksploitasi alam lainnya. Akan berbagai cara ilegal yang cenderung brutal untuk menangkap ikan. Kebakaran hutan memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap keseimbangan ekosistem daratan. Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Eksploitasi alam adalah tindakan memanfaatkan suatu sumber daya alam secara berlebihan demi keuntungan pribadi atau pihak-pihak tertentu. Eksploitasi ini seakan menggunakan sumber daya dengan semena-mena tanpa memberikan ganti yang sepadan dengan apa yang telah digunakan. Berikut ini beberapa tindakan eksploitasi alam yang sering terjadi.
bumi memang sangat banyak. Beberapa produk yang sering digunakan oleh masyarakat berasal dari kawasan minyak bumi. Minyak bumi ini bisa didapatkan di bawah lapisan bumi, baik di darat maupun di bawah permukaan laut. Penggalian minyak bumi ini kebanyakan membutuhkan berbagai macam alat berat. Dan jika sudah berhasil diambil, maka tahapan selanjutnya ialah proses pengolahan dan menghasilkan berbagai bentuk manfaat yang berbeda. Dan berikut ini adalah proses singkat pengembangan minyak dan gas di bawah laut. Minyak pertama kali ditemukan oleh bangsa Cina pada tahun 347 setelah Masehi. Dengan bermodalkan bambu, pria ini mampu membawa minyak dalam lebih dari 240 km dan mendapatkan minyak untuk pertama kalinya. Sedangkan di benua Amerika, berhasil membangun pengeboran migas pertama di Ontario, Kanada pada tahun 1858. Kemudian pada tahun 1920 sampai 1950, perkembangan dunia migas mengalami kemajuan pesat, yaitu dimulainya pengeboran offshore atau horizontal. Dan pada tahun 1981, pertama kalinya sumur migas offshore dibor dengan bentuk horizontal dan berkembang terus sampai saat ini. Minyak bumi dihasilkan dari matinya hewan dan tumbuhan yang terkubur di lapisan pasir dan bebatuan. Setelah terjadi penguraian, minyak bumi bergerak lewat batuan berpoli, kemudian terakumulasi di lapisan batuan keras hingga menjadi sumber minyak bumi. Dalam mencari lokasi minyak bumi dan gas alam, banyak cara yang bisa digunakan. Cara-cara tersebut antara lain: Setelah tadi kalian lihat tentang video pengoboran minyak bumi, terus penambangan batu bara, perambahan hutan, mungkin dari kalian ada yang ingin bertanya atau memberikan tanggapannya tentang video tadi. Nanti kita tuangkan ke dalam LKPD tugas kelompok ya. Sekarang kita akan melakukan pembagian kelompok. Selanjutnya kita akan membuat 4 kelompok kecil yang terdiri dari ada yang 3, ada yang 4 orang ya. Soalnya ini materinya, artikelnya ada 4, jadi kita bagi 4 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 1 ini siapa ketuanya? Ini tentang minyak bumi di Cepu, Jawa Timur. Untuk kelompok 2 tentang penambangan batu bara. Untuk kelompok 4 tentang deforestation hutan. Ini kelompok 4 ya? Ini 4 ya? Ini kelompok 3. Kelompok 4 yaitu tentang penambangan pasir laut. Di situ ada petunjuknya pengisian LKPD ya. Di depan sudah ada. Coba ini. Di depan dibaca dulu di halaman pertama coba. Nah, itu yang di petunjuk penggunaan LKPD di situ ada ya. Silahkan ditulis nama anggota kelompoknya. Di situ kita akan membagi siapa penyajinya nanti depan, siapa yang mau menanggapinya ya. Tuh. Masing-masing kelompok beda artikel ya. Ada yang mau ditanyakan? Dah? Dibuka, mulai dibuka, sok dibaca dulu artikelnya. Di situ nanti kan ada pertanyaannya tuh. Nah, ini kalau ini untuk ini ya, negatifnya. Kalau ini dari artikel, ini pertanyaannya 1 sampai belakangnya ada. Coba dibuka lagi. Paling belakang.
paling belakang. Nah, ini ada lembar itunya ya untuk pengisiannya. Udah nama kelompoknya udah. Dah. Seperti yang tadi video tuh, kalau yang di tabel itu seperti yang tadi video pengeboran minyak bumi ya. Apa manfaatnya? Dampak negatif yang ditimbulkannya apa? Nanti solusi untuk mengatasi dampak negatifnya apa? Di situ kan udah ada. Ya, ini kan ya. Nah, dampaknya ini kan. Tuh. Ya. Mana? Kalau tadi kan pengeboran minyaknya. Nih, minyak bumi ya sebagai alamnya. Manfaatnya apa kalau minyak bumi? Buat apa? Banyak ya. Apa coba? Minyak bumi salah satunya bahan bakar kendaraan bermotor, bahan bakar kapal terbang, untuk industri. Kan ya, bensin tuh Pertalite premium tuh kan yang keberapa itu ya? Yang pertamanya kayak gasolin, kayak buat apa coba? Bahan bakar apa? Kapal terbang ya. Di situ di pesawat, di sini tulis minyak bumi kan. Manfaatnya apa? Apa ini? Sama seperti tadi ya, udah sama berarti ya. Cuman mungkin manfaatnya yang berbeda. Apa? Banyak itu. Bisa. Salah satunya itu kan ya.
kalian berdiskusi bersama anggota kelompoknya. Untuk selanjutnya yaitu presentasi, yaitu tiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Untuk yang pertama yaitu kelompok 1, silahkan maju ke depan semua. Semua. Untuk kelompok lain, silakan didengarkan hasil diskusi kelompok 1. Nanti setelah dipresentasikan, kelompok 2, 3, dan 4 untuk menanggapinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Nama-nama anggota kelompok Indran, Pinanda, Nela. Saya akan mempresentasikan menakar dampak positif negatif industri migas Blok Cepu, proyek migas dan peningkatan perekonomian setelah adanya proses penambangan minyak bumi dan gas alam di Bojonegoro. Perekonomian di Bojonegoro mengalami peningkatan. Lihat sekali, selama 3 tahun terakhir ini mengalami peningkatan ekonomi yang sangat luar biasa. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dampak penambangan batubara terhadap lingkungan. Dampak penambangan batubara, dampak terhadap lingkungan, pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang mengenal apa itu deforestasi hutan. Penyebab deforestasi hutan, terdapat berbagai hal yang dapat menjadi penyebab terjadinya deforestasi. Beberapa penyebabnya yaitu pembukaan atau perluasan lahan perkebunan. Penyebab pertama terjadinya deforestasi yaitu aktivitas pembukaan atau perluasan lahan perkebunan, salah satunya kebun kelapa sawit. Itu pemaparan presentasi dari kelompok 1 tentang pengeboran minyak bumi di Cepu. Silahkan untuk kelompok 2, 3, dan 4 untuk menanggapi hasil presentasi dari kelompok 1. Saya Pak. Ya, silakan. Saya dari kelompok 4, Aurelia Pertiwi. Saya ingin menanyakan apa dampak negatif dari pengobaran minyak bumi. Ya, terima kasih. Dari kelompok 4 ada yang menanggapi, yaitu Aura ya. Silakan untuk kelompok 1 menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Lingkungan menjadi panas. Dampak adanya tambang minyak bumi dan gas alam di Bojonegoro memiliki kesan negatif untuk dinilai. Ya, itulah presentasi dari kelompok 2 tentang penambangan batu bara. Untuk kelompok 1, 3, dan 4, Bapak persilahkan untuk menanggapi presentasi dari kelompok 2. Saya dari kelompok 4, nama saya Sela Rahmania. Apa solusi untuk mengatasi dampak negatif penambangan batu bara? Solusi terhadap dampak dan pengaruh pertambangan batu bara. Upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh penambangan batu bara dapat ditempuh dengan beberapa pendekatan untuk dilakukan tindakan tertentu. Sekian pemaparan dari kelompok 3 tentang deforestasi hutan. Silakan untuk kelompok 1, 2, dan 4 untuk menanggapi hasil pemaparan dari kelompok 3. Ya, Pak. Ya, Endra, silakan. Kami dari kelompok 1 akan menanggapi bagaimana caranya untuk mencegah deforestasi hutan.
cara-cara untuk mencegah deforestasi hutan. Karena terdapat berbagai dampak negatif dari terjadinya deforestasi, maka perlu adanya pencegahan supaya tidak terjadi deforestasi. Dengan demikian, keseimbangan ekosistem dapat lebih terjaga. Tadi telah kita laksanakan ya diskusi tentang potensi sumber daya alam dari mulai kelompok 1, 2, 3, dan 4. Terima kasih kalian udah berdiskusi dengan cukup baik. Bapak sangat bangga, apresiasinya bagus sekali ya. Kalian diskusinya begitu aktif, hidup. Untuk tadi pemaparannya juga cukup baik. Dan untuk selanjutnya Bapak akan ngasih evaluasi tertulis, yaitu pilihan ganda dan esai. Ya, kita telah melakukan diskusi, juga tanya jawab, juga tadi udah presentasi 4 kelompok. Di sini Bapak akan menguatkan tadi untuk dampak positif dari kegiatan tadi, yaitu kita bisa lebih berani lagi untuk percaya diri dalam maju di depan, kita presentasi yang tadinya pasif menjadi aktif. Dan untuk materi, yaitu udah jelas sekali, tadi udah dipaparkan dari tiap kelompok. Dan untuk selanjutnya Bapak pesankan kalian sebagai generasi muda, generasi penerus, yaitu untuk lebih menjaga alam, melestarikan alam, karena kalau tidak dijaga oleh kita sebagai generasi penerus, nantinya sumber daya alam itu akan menjadi langka dan bahkan punah. Jadi kita harus benar-benar hemat energi. Dan untuk hutan, kita bisa melakukan reboisasi. Setelah hutan dirambah, kita lakukan penanaman kembali. Dan untuk bahan bakar minyak bumi, kita sehemat mungkin untuk mempergunakannya. Selanjutnya minggu depan kita akan membahas tentang ekonomi berkelanjutan. Untuk tugas kalian di rumah, yaitu baca di buku paket, di buku bacaan tentang ekonomi berkelanjutan. Dan sebagai penutup, seperti biasa, perwakilan dari peserta didik dari kalian untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah, pelajaran hari ini tentang potensi sumber daya alam telah kita laksanakan dan semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sebelum
istirahat, kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.